warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal wa fi kulli ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman wa rzuqna fadlan wa amalan sholihan taqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar anak-anakku sekalian? Doakan semoga semuanya senantiasa sehat dan berada di dalam lindungan rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa serta melaksanakan amalan-amalan sholih yang berlimpah pahala di bulan yang suci ini. Di kultur kali ini kita akan berbincang tentang salah seorang sahabat cilik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki beberapa sahabat cilik dari kalangan anak-anak, sebagaimana anak-anak murid sekalian. Namun ada satu dan beberapa yang lebih menonjol dan terkenal di kalangan kaum muslimin. Salah satunya adalah sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Zaid bin Thabit dikabarkan memeluk Islam pada usia 8, sebagian ulama yang mengatakan pada usia 9 tahun, ada juga yang mengatakan 10 atau 11 tahun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Beliau dikenal dengan nama Zaid bin Thabit An-Najjar Al-Ansari yang berasal dari Bani Najjar, salah satu kabilah dari kalangan Ansor di Madinah. Beliau merupakan salah seorang sahabat cilik Rasulullah yang memiliki kecerdasan luar biasa. Pada saat Zaid bin Thabit berjumpa dengan Rasulullah SAW, dikatakan beliau telah menghafalkan 16 atau 17 surah dari Al-Quran, sehingga beliau diutamakan oleh Rasulullah untuk memegang bendera Bani Najjar pada salah satu perang Rasulullah bersama para sahabat. Beliau Zaid bin Thabit dikenal sebagai juru tulis wahyu Rasulullah SAW dan sekretaris beliau dalam urusan pemerintahan. Ketika Rasulullah mengirimkan surat-surat ke raja-raja atau ketua-ketua kabilah di luar Madinah, maka beliau meminta Zaid bin Thabit untuk menuliskannya. Pada suatu ketika Rasulullah khawatir bahwa orang-orang yang memusuhi beliau akan memalsukan surat-surat beliau. Maka beliau meminta kepada Zaid bin Thabit untuk mempelajari bahasa Suryani dan bahasa Ibrani, yaitu bahasanya orang-orang Yahudi di Madinah pada saat itu. Nah, ketika Rasulullah meminta kepada Zaid bin Thabit, beliau mampu mempelajari bahasa Suryani dalam waktu 17 hari dan mempelajari bahasa Ibrani dalam waktu 15 hari. Hebat bukan anak-anak? Nah, ketika beliau setelah mampu untuk menghafalkan Al-Quran dan ketika pada perang Yamamah banyak penghafal Al-Quran yang gugur, maka Umar bin Khattab pada saat itu meminta Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan para sahabat yang menghafalkan Al-Quran untuk kemudian membukukan Al-Quran, sehingga ditunjuklah Zaid bin Thabit oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi ketua dalam majelis penghimpun Al-Quran. Maka Zaid bin Thabit mulai mengumpulkan Al-Quran dari mushaf-mushaf dan sahabat dan hafalan para sahabat. Akhirnya Al-Quran berhasil dibukukan sehingga saat ini kita mempunyai mushaf Al-Quran yang tertulis. Nah, anak-anak, bayangkan kalau tidak Al-Quran tidak dituliskan pada saat itu. Pada suatu ketika Rasulullah SAW khawatir bahwa musuh-musuh beliau akan memalsukan surat-surat beliau karena beliau adalah seorang yang ummi, tidak bisa baca tulis. Maka beliau meminta Zaid bin Thabit untuk mempelajari bahasa Suryani dan bahasa Ibrani agar mampu berkomunikasi dengan orang-orang. Maka Rasulullah SAW meminta Zaid bin Thabit untuk mempelajari bahasa Suryani dan bahasa Ibrani sehingga musuh-musuh beliau tidak mampu untuk mengelabui beliau. Kemudian Zaid bin Thabit mempelajari bahasa Suryani dalam waktu 17 hari dan
mempelajari bahasa Ibrani dalam waktu 15 hari. Hebat bukan anak-anak? Nah, ketika perang Yamamah berlangsung, banyak para penghafal Al-Quran yang gugur, sehingga Umar bin Khattab khawatir dan mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu untuk mengumpulkan hafalan Al-Quran untuk dibukukan menjadi mushaf. Sehingga pada saat itu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menunjuk Zaid bin Thabit untuk menjadi ketua penghimpun wahyu pada saat itu. Akhirnya dengan usaha mereka yang luar biasa dan kegigihan Zaid bin Thabit, kita kaum muslimin pada saat ini memiliki mushaf Al-Quran yang bisa dibaca. Bisa anak-anak bayangkan kalau tidak ada mushaf Al-Quran, kita kan tidak menghafalnya ya, maka akan sangat sulit untuk menghatamkan Al-Quran sebanyak 30 juz. Karena sekarang ada mushaf, walaupun kita belum menghafalkannya, kita bisa untuk membacanya pada mushaf. Sahabat Zaid bin Thabit wafat pada tahun 45 Hijriah. Beliau hidup hingga masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Kemudian atas jasa beliaulah dan sahabat-sahabat yang lain, maka Al-Quran bisa dibukukan menjadi mushaf, sehingga pada saat ini kita kaum muslimin bisa membaca Al-Quran melalui mushaf tanpa walaupun belum mampu untuk menghafalkannya, sehingga bisa menghatamkan Al-Quran. Beliau dikenal sebagai seorang yang sangat ahli dalam ilmu faraid. Ilmu faraid itu ilmu tentang warisan di dalam Islam. Beliau juga dikenal sebagai salah satu ahli fikih yang terkenal pada saat itu di Madinah. Nah, anak-anak sekalian, walaupun usia beliau sangat muda seperti anak-anak sekalian, tetapi sangat mumpuni dalam ilmu Islam seperti ilmu fikih dan memberikan kontribusi yang besar bagi umat Islam dan kaum muslimin pada saat itu. Sehingga kita bisa menjadikan Zaid bin Thabit sebagai teladan kita, walaupun usianya sangat mulia, tetapi kegigihan beliau dalam menuntut ilmu untuk berkontribusi bagi kaum muslimin sangat patut kita acungi jempol. Anak-anak walaupun masih belia juga mampu meniru sahabat Zaid bin Thabit dan menjadi cerdas, beriman, serta berkontribusi bagi orang banyak, terutama kaum muslimin. Nah, demikianlah kultum kita hari ini tentang sahabat cilik Rasulullah Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Nah, anak-anak solihah sekalian, demikianlah materi kultum kita hari ini. Semoga kita mampu meneladani sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu dalam kegigihan beliau dan kontribusi beliau bagi kaum muslimin dan Islam pada saat itu. Selamat menantikan berbuka puasa, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap jaga kesehatan dan semangat dalam belajar, dan tetap jaga kesehatan semuanya. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.